Bab 375, melarikan diri. Tubuh Xiao Yan berdiri diam di atas ranting pohon. Dia dengan dingin menyaksikan Yun Yun yang berada di pintu keluar hutan. Tangannya bergetar dan penguasa berat Xuan yang besar melintas dan muncul. Dia melambaikan penguasa yang berat dan suara tekanan udara yang dipotong muncul sebelum itu menunjuk pada keindahan. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya menatap pemuda berjubah hitam di dahan pohon. Ekspresi rumit muncul di wajahnya ketika dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Berkat kamu, aku hampir dimakamkan di sini." Xiao Yan tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu sedingin es dan dingin sehingga sepertinya tidak ada kehangatan. "Saya juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, saya harus memikul beberapa tanggung jawab." Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya berusaha menjelaskan sesuatu. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah Anda ingin menangkap saya dan membawa saya kembali? Setelah itu Anda ingin membiarkan Yun Shan membunuh saya di depan umum?" Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia bergumam, "Guru tidak akan membunuhmu. Mungkin dia tidak benar-benar membunuhku, tetapi Mystic Cloud Sect MU memiliki banyak trik. Hanya segel acak dan kemudian mengunciku di Mystic Cloud Sect. Itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada mati." Xiao Yan diejek sambil tersenyum. "Itu tidak akan terjadi. Selama kamu kembali bersamaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidupmu." "Apakah itu baik?" "Xiao Yan, jangan meledakkan sesuatu yang lebih besar dari yang ada sekarang." Yun Yun mengambil langkah ke depan dan berkata dengan cemas. Nada suaranya samar-samar menyiratkan bahwa dia memohon. "Apakah ada kemungkinan sekecil Mystic Cloud Sect dan aku berdamai? Anda bagaimanapun juga adalah pemimpin sekte. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak bisa melihat hal sekecil itu dengan jelas. Jika saya mendarat di tangan Mystic Cloud Sect, hanya ada satu jalan bagi saya. Kematian. Pasti tidak akan ada rute lain bagi saya untuk memilih." Xiao yang tertawa dingin, "Jangan bilang bahwa Anda bahkan dapat mengubah keputusan Yun Shan." Yun Yun sedikit membuka bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membujuknya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami bisa menebak apa nasib Xiao Yan akan hadapi jika dia jatuh ke tangan Mystic Cloud Sect. Namun, dia yang tertangkap di tengah-tengah kedua pihak masih agak naif berharap keajaiban akan terjadi. Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Serang saja. Jika Anda ingin menghentikan saya, maka..." Xiao Yan sedikit mengguncang penggaris yang berat dan berkata dengan suara lembut, "Anda bisa mengambil mayat saya kembali." Yun Yun menggigit bibir bawahnya dengan kencang dengan bagian belakang giginya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak ketika dia berkata, "Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu." Wajah Xiao Yan dingin ketika dia melompat dari cabang pohon. Dia memegang penguasa berat di tangannya dan perlahan-lahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Douqi yang kuat mengalir keluar darinya, membentuk baju besi menyala di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Tubuhnya yang cantik gemetar sedikit. Sepasang mata yang biasanya dipenuhi dengan martabat dipenuhi dengan ekspresi rumit pada saat ini. Tangannya dibalik lengan bajunya yang dikepal erat sebelum segera rileks. Ini terus berulang kali, mengungkapkan keputusan sulit yang dia buat di dalam hatinya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di rumput hijau di tanah, melepaskan suara lembut, "Sasa." Matanya menatap Yun Yun dengan ama sementara tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat. Douqi di tubuhnya seperti sungai yang mengalir, siap meletus kapan saja. Jarak antara keduanya perlahan menurun. Suasana aneh melingkari bagian kecil hutan ini. Sebagai "Sasa" lembut terdengar, Xiao Yan akhirnya berjalan ke tempat 5 meter di depan Yun Yun. Yun Yun menurunkan wajahnya. Tubuh indahnya, yang berulang kali memancarkan getaran lembut tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan mengerikan perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyebabkan udara di bagian kecil hutan ini mengeras. Sudut mata Xiao Yan bergerak dengan lembut. Dia mengangkat tangannya yang membawa penguasa berat Xuan sedikit. Dalam hatinya, dia tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan langkah kakinya dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun.
Dia dengan lembut menghirup aroma wangi samar yang datang dari tubuh pihak lain dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda siap untuk menyerang? Ketika dia mendengar Xiao Yan membuka mulutnya, tubuh Yun Yun yang indah gemetaran lagi. Dia perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang cantik, yang ditutupi dengan sedikit kepahitan. Pandangannya terpaku pada wajah pemuda yang tampan dan tampan itu ketika dia dengan lembut bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali bersamaku? Kamu bisa membawa mayatku kembali. Xiao Yan tersenyum dingin ketika dia mengulangi kata-katanya sebelumnya. Segera, dia berhenti memiliki sedikit keraguan. Dia membalikkan tubuhnya, menjauh dari Yun Yun dan berjalan menuju tepi hutan. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan menakutkan di belakangnya melonjak sekali lagi. Segera, kekuatan datang menyerang dengan eksplosif ke punggung Xiao Yan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiao Yan langsung seperti rumah es. Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, dia akhirnya menyerang. Xiao Yan menghela napas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya, saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya Heaven Swallowing Python yang bisa sedikit menghalanginya. Kekuatan mendekati tubuh Xiao Yan dalam sekejap mata. Sama seperti Xiao Yan siap untuk melepaskan Heaven Swallowing Python, bagaimanapun, kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Dengan lembut memukul punggung Xiao Yan. Segera, tubuh yang terakhir didorong dengan lembut ke depan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pria muda itu sedikit terkejut ketika dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya telah mengenai punggungnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicantumkan Yun Shan di dalam tubuhnya sebenarnya telah diam-diam larut. Xiao Yan berbalik dan menatap Yun Yun dengan lemah bersandar pada batang pohon. Tenggorokannya berguling sedikit. Apa yang Anda maksud dengan ini? Pergi, tinggalkan kekaisaran Jia Ma. Jangan kembali lagi di masa depan. Kalau tidak, guru pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. The Mystic Cloud Sekte juga tidak akan membiarkan Anda pergi. Yun Yun melambaikan tangannya. Suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak benar-benar menyebabkannya merasa sangat lelah. Xiao Yan menatap wanita itu dengan sosok anggun. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, terima kasih banyak. Namun, saya akan kembali. Saya pasti akan kembali. Kamu. Alis Yun Yun vertikal. Dia sedikit marah pada keras kepala Xiao Yan. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi saat kita bertemu lagi nanti. Saya terlalu malas untuk peduli apakah Anda hidup atau mati. Lain kali kita bertemu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membiarkanku pergi. Karena saya juga tidak yakin kapan saya akan kembali. Xiao Yan mengangkat bahu dan memandang wajah Yun Yun yang marah, tetapi cantik. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa kehangatan benar-benar muncul di hatinya yang sedingin es awalnya sekali lagi. Mungkin, Yun Zi di gua gunung saat itu belum benar-benar menghilang. Saat dia memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan tambahan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan Yun Yun. Mereka berdua saling memandang. Mengapa kamu tidak pergi? Tatapan Yun Yun tidak bisa menahan diri menghindari Xiao Yan saat dia berkata dengan amarah ringan ketika murid hitam gelap yang terakhir menatap tajam padanya. Pada saat ini, emosinya berantakan sehingga dia tidak bisa meluruskannya. Logika memberitahunya bahwa mengingat tugas dan kekuatan yang menyertai statusnya, dia harus segera menangkap orang ini yang berani menantang Sekte Awan Berkabut dan membawanya kembali. Namun, perasaan aneh tertentu menghalangi logikanya. Itu karena ini bahwa ada perubahan dalam serangan telapak tangannya sebelumnya ketika bergerak menuju targetnya. Saya percaya bahwa Anda saat ini lebih seperti Yun yang saya temui di gua gunung. Xiao Yan memeriksa wajah anggun dan cantik yang awalnya ditutupi dengan perasaan bangsawan. Pada saat ini, ada beberapa kepanikan dari seorang wanita muda. Xiao Yan tiba-tiba teringat akan hari-hari yang menawan dan hangat ketika mereka tinggal di dalam gua gunung. Suaranya yang awalnya dingin menjadi lebih lembut. Yun Yun kaget setelah mendengar ini. Denyut nadinya segera melompat cepat.
Dia dengan paksa menekan perasaan di dalam hatinya yang berderak seperti rusa kecil dan dengan sengaja bertindak acuh tak acuh saat dia berkata, Yun Yun adalah Yun Si adalah Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah lama Anda kenal. Selain itu, ketika Anda berada di Misty Cloud Mountain, apakah Anda tidak mengatakan itu mulai sekarang? Apakah saya Yun Yun atau Yun Si? Saya tidak memiliki hubungan dengan Anda. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang pemimpin sekte-sekte Misty Cloud Yun Yun. Tetapi terhadap Yun Si, saya memiliki banyak kesan baik. Hari-hari di Gua Gunung saat itu adalah masa di mana aku, Xiao Yan, tidak akan pernah lupa sampai aku mati. Xiao Yan tertawa lembut dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di bawah ekspresi Yun Yun yang benar-benar terpana, dia perlahan memeluk pinggang yang cantik itu di bawah jubah sek leadernya yang tampak terlalu kecil untuk benar-benar dipeluk. Wajah cantik Yun Yun langsung berubah, melebar menjadi merah terang mirip dengan awan menyala setelah dipeluk oleh Xiao Yan. Bahkan ujung telinganya yang halus telah memerah. Dengan kekuatannya, selama dia diam-diam melepaskan kekuatan kecil, Xiao Yan akan terguncang ke titik di mana dia akan muntah darah dan mundur. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan bahkan tidak bisa memanggil sedikit pun Douki. Dia seperti gadis kecil, yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, dipeluk oleh kekasihnya. Dia bingung, tetapi dengan rakus menyerap perasaan asing yang menenangkan ini. Meskipun aroma hangat di dadanya, tidak ada keinginan sedikit pun di matanya. Pupil hitamnya yang gelap sejelas mata air yang dalam. Setelah memeluk Yun Yun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menarik kembali. Sebenarnya, aku merasa sangat menyesal. Saya menyesal dengan kuat bertahan seperti orang bijak yang tidak memiliki harapan atau keinginan di Gua Gunung saat itu. Saya pikir jika saya telah melakukan sesuatu pada saat itu. Saat dia melangkah mundur, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung beberapa ejekan. Meskipun aroma hangat di dadanya, tidak ada rasa sedikit pun di matanya. Pupil hitamnya yang gelap sejelas mata air yang dalam. Setelah memeluk Yun Yun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menarik kembali. Kalau begitu aku akan membunuhmu di tempat. Jika itu masalahnya, kita juga akan diselamatkan dari masalah besar hari ini. Wajah kemerahan Yun Yun juga perlahan menarik saat Xiao Yan melangkah mundur. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, matanya yang cantik menjadi celah saat dia berkata dengan marah. Upacara perpisahan selesai. Xiao Yan tertawa sebelum menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Yun dan berkata, bantu aku memberitahu Yun Shan bahwa aku, Xiao Yan, masih akan kembali. Ketika waktu itu tiba, saya akan membuatnya membayar hutang hari ini. Begitu dia selesai mengatakan ini, Xiao Yan akhirnya berhenti tersisa di lokasi ini. Dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke kejauhan sebelum diserap ke dalam kegelapan lama kemudian. Yun Yun berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok hitam yang secara bertahap menghilang. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, dan kepahitan muncul. Dia bergumam pelan, meskipun itu membuat hatiku sakit, aku harap kamu tidak akan pernah kembali. Waktu akan menyebabkan semua kebencian memudar. Namun, itu mungkin benar-benar seperti yang dikatakan guru, saya mungkin harus sendirian sepanjang hidup saya. Namun, karena Anda sudah pergi, identitas Yun Si, yang menjadi bersemangat karena Anda akan benar-benar menghilang. Masa depan saya akan menjadi sekte pemimpin sekte Misty Cloud, Yun Yun. Perasaan pribadi ini semula bukan milik saya. Perlakukan saja saat ini karena saya sengaja untuk sekali. Mengangkat kepalanya, tatapan Yun Yun menatap langit yang luas dan mendesah samar. Kelemah lembutan dan kelemahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Mengganti itu adalah kedinginan dan keagungan yang mengendalikan faksi terbesar di Kekaisaran Jia Ma. Tubuhnya bergoyang sedikit dan perlahan menghilang seperti hantu. Anak kecil, ingat kata-kataku. Karena Anda sudah pergi, jangan kembali lagi. Suara samar pelan bergema di seluruh hutan, bertahan lama tanpa membubarkan diri.